الرحمانية للإمام الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن حداد الأوصري وفروعهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا آخر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. ومن اشتد حرصه على المال فقد تعرض بذلك لأخطار عظيمة وبلية جسيمة إن لم يحفظه الله ويتداركه برحمته إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah dan inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berhadir di majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriyat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun membacakan kitab Nasaihud Diniyah, seandainya di dalam penyampaian ulun ini terdapat kesalahan dan kekhilafan, maka ulun banyak-banyak minta ampun dan minta ridha, minta halal lawan biyan sabarataan. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum wa ankunna ajma'in. Wa man ishtadda hirsuhu 'alal mal faqad ta'arrada bidzalika li akhtarin 'azimatin. Dan siapa-siapa yang bersangatan oleh tamaknya atas harta, maka sungguh mendatangkan ia dengan demikian itu bagi bahaya yang besar. Orang itu kalau sudah tamak di sinilah tamak lawan dunia sampai-sampai yang kewajiban ditinggalkannya.
sampai-sampai sesuatu yang diharamkan digawinya untuk mencari dunia. Ini namanya tamak ngarannya. Maka orang yang tersebut itu samainya itu mendatangkan bahayanya ganal. Wabaliyatin jasimatin, dan bala yang besar. Orang itu dapat bala, cobaan oleh Allah. Jika tidak memelihara akan dia oleh Allah dan tidak mendapatkan akan dia dengan rahmatnya Allah. Amun kada dipelihara Allah dan kada mendapat rahmatnya Allah, nah ini bahaya orang tersebut. Orang tersebut mendapat ujian. Orang tersebut mendapat cobaan oleh Allah apabila inya itu tamak benar lawan masalah dunia. Tamak di sini sampai menggawi sesuatu yang dilarang oleh Allah atau ketinggalan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Ini tamak ngarannya. Wal mazmumu min hubbil jah wal mal wa min al hirsi alaihima syiddatu dzalika wa ibratuhu. Dan dicela daripada cinta pangkat dan harta, dan daripada tamak atas keduanya, yaitu bersangatan yang demikian itu dan berlimpah batasnya. Kalau tadi kan artinya bahaya. Kalau permasalahan yang kedua ini, kalau orang itu sudah bersangatan hendak pangkat, bersangatan hendak harta, saking tamaknya sampai berlimpah batasnya, maka orang itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat celaan oleh Allah. Hatta yatlubahuma al-insan wa yatasabbabu fi husulihima bi kulli wajhin yumkinuhu min jaizin wa ghairi zaizin. Sehingga mencari akan keduanya, harta pangkat, oleh manusia, dan menjadikan sebab pada mendapatkan keduanya itu dengan tiap-tiap jalan yang mungkin akan dia jalan dari yang boleh dan ketiadaan boleh. Nah itu bang sebabnya. Kalau orang itulah sudah bersangatan tamaknya lawan dunia, lawan harta, lawan pangkat, maka inya bisa saja mencarinya itu dengan cara yang boleh atau yang gak ada boleh. Kenapa? Karena saking hendaknya. Wa yasiru bihima fi syughlin syagilun anit tafarruqi li ibadatillahi wa dzikrihi. Dan jadilah dengan keduanya tadi terlalu cinta, terlalu tamak harta dan pangkat pada menyibukkan orang yang menyibukkan daripada mengosongkan bagi beribadah kepada Allah dan mengingatnya Allah. Nah itu makanya bahaya aja sih ini kan. Kata Imam Habib Al-Haddad itu bahaya. Kalau orang sudah hendak mencari dunia itu saking tamaknya tuh, ya kadingat lagi sudah dan Allah Ta'ala. Ya bisa sudah inya itu mengosongkan kadida lagi hendak beribadah kepada Allah. Itu bang sebabnya. Gara-gara terlalu tamak lawan dunia. Zikrullah kada, ingatan Allah kada. Sampai-sampai misalkan gara-gara itu kada hendak lagi hadir majelis ilmu, sama aja juga itu. Kita nih disuruh nuntut ilmu itu wajib hukumnya.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Lalu misalkan gara-gara kita mencari dunia, dengan sebab nangkai itu ketinggalan belajar. Nah ini, ketinggalan beribadah lawan Allah, ketinggalan kita berzikir kepada Allah. Kita alhamdulillah di sini salah satu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kau hadir majelis ini termasuk pilihan Allah. Majelis ini ada majelis zikir, ya Allah, ingat kepada Allah. Ada yang namanya majelis salawat, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada namanya majelis ilmu. Ini alhamdulillah. Artinya orang itu kada kawa menggawi yang demikian itu kecuali salah satunya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah taala. Kama yaqa'u dzalika katsiran li ba'dil mabtunina ghafilina 'anillahi ta'ala. Seperti mana terjadi oleh yang demikian itu akan kebanyakan bagi sebahagian orang-orang yang kena fitnah yang melalaikan mereka daripada Allah taala. Itu termasuk fitnah itu. Ya Allah. Kalau orang itu mencari harta sampai kada sembahyang, dapat fitnah itu. Fitnah yang ganal gitu. Fitnah yang besar. Sampai tertinggal sembahyang. Misalkan mencari iwak, ya kalau sebelum subuh berangkat sudah. Nah ini hati-hati juga. Kalau kadida tempat atau kada menggawi sembahyang, ini menjadi fitnah. Lain kalau dasar kawas sembahyang itu kada jadi masalah, ya kalau artinya gawian kita tuh ngaran kita begawi ini, ya kalau salah satu apa? Ada yang hukumnya wajib. Kenapa jadi wajib yuk? Karena kita begawi ini gasan manafakahi anak bini kita. Maka bila kita menggawi ganal pahalanya. Ganal itu pahalanya. Kenapa? Karena bila kita menggawi yang wajib, tak ganal pahala daripada yang sunat. Kita begawi, kenapa? Amun makan kita cukup aja. Bini anak cukup aja. Mampu aja nih. Banyak aja bersimpanan. Begawi hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Sakira kawa bersedekah. Nah itu. Jadi sekira kawa bersedekah. Kalau gasan kita kawa aja bang, misalnya makan kawa, minum kawa. Kesan anak ada aja, kesan bini ada. Begawi sunnah hukumnya. Kenapa? Saya kira kalau kita ini membantu bersedekah. Nah itu lah. Nah jadi amun kita menggawi yang wajib, misalkan itu kan wajib hukumnya memberi nafkah dengan cara apa tadi? Mun kita begawi pahala itu. Begawi orang itu pahala. Karena niatnya apa? Anak mau ongkosi bini anak, pahala ganal pahalanya lah. Nah jadi dengan mencari itu tadi begawi, jangan sampai kita itu begawinya itu sampai tertinggal sembahyang, jangan. Sampai apa kita lupa dengan Allah, jangan. Sampai apa kita menggawi yang diharamkan Allah, jangan. Nah itu. Kenapa? Karena gawian kita itu melaksanakannya misalkan karena kewajiban atau yang sunnah. Kalau bujur-bujur menggawinya itu dapat pahala. Fa amma man talaba dzalika bi niyatin shalihatin lil isti'anati bihi 'alal akhirah wa siyanatid din wan nafsi an ta'addiz zalimin wa 'anil hajati ilan nas wa lam yastagil bi sababi dzalika an ibadatillahi ta'ala wa dzikrihi wa lam tufarriqhu at-taqwa wal khaufu minallah fadzalika mimma la ba'sa bihi wa la haraja fihi insyaallah ta'ala. Maka adapun orang yang mencari yang demikian itu, mencari harta, mencari pangkat misalkan, biniatin salihah, dengan niat yang baik,
Niat yang baik apa? Lil isti'anah, bagi menolong dengan dia atas akhirat. Kadang-kadang orang berisi tital ini menolongi juga kesan agama. Ya kalau orang ini berisi tital itu bisi pangkat itu bisa untuk menolong masalah agama. Misal ya kalau contoh, kalau orang nih di kampung itu anak menggawi maksiat, misalnya anak menggawi maksiat leh, misalkan mengadakan sesuatu acara hiburan misalkan, di situ akan mengundang maksiat seperti mabuk-mabukan misalkan lah, mabuk-mabukan kalau diadakan kena orang banyak yang mabuk, ada yang namanya bakalahian, tak kumpul lah sudah yang berisi pangkat, karena dengan adanya punya kelebihan pangkat tersebut untuk menolong agama, maka inya kadema izini yang demikian itu. Nah, jadi kadang-kadang orang yang berisi titel itu kawa untuk menolong akhir atau sesuatu yang kebaikan. Di kampung itu ada hendak melakukan kebaikan, misalkan jorang kada kawa kecuali dengan izin daripada pemimpin, maka sepemimpin ini memberi izin untuk asal itu kebaikan, maka menjadi pahala. Nah, jadi ada pun orang yang mencari yang demikian itu dengan niat yang baik bagi menolong dengan dia atas akhirat. Harta begitu juga. Kita kada apa-apa begawi, banyak-banyak mencari duit, tujuannya gasan akhirat, kada jadi masalah itu. Dan menolong agama, apalagi menolong agama lah, bagus lagi. Pangkat, harta, gasan menegakkan agama, gasan membantu agama, gasan mendukung agama, wan nafsi, dan memelihara diri daripada berlimpas batas orang-orang yang zalim. Misalkan kalau kadida pangkat, kadida harta, nanti kita ini mendapatkan kezaliman daripada orang-orang zalim. Lalu kita harus bisi tital. Kalau kadida tital dijalim orang terus. Nah, ini bisa. Dan daripada hajat kepada manusia, menolong, memelihara daripada kita ini minta hajat lawan manusia. Kalau ada harta tetal, saya kira kita ini kada lagi bahajat lawan orang. Nah, ini jangan sampai kita bahajat lawan orang. Kalau sudah ada duit, nyaman ya kalau lah, kada perlu bahajat lawan orang. Walam yashkul, dan tidak menyibukkan ia bisa babi dzalika, dengan sebab yang demikian itu daripada beribadah kepada Allah Ta'ala, wa dzikrihi, dan mengingatnya Allah. Walam tufarikhu, dan tidak memisahi akan dia oleh takwa dan takut daripada Allah. Padzalika mimma la ba'sa bih, maka yang demikian itu daripada sesuatu yang tidak apa-apa dengan dia, wala haraja, dan tidak berdosa padanya, insyaallah taala, jika menghendaki oleh Allah taala. Nah, jadi kita ini kada apa-apa kalau hendak mencari harta, mencari pangkat, tujuannya apa? Gasan kita juga, gasan agama, gasan akhir, maka itu kada apa-apa dan kada berdosa. Bahkan kalau dengan sebaik-baik niat, maka inya akan mendapatkan pahala. Wa ala kulli hal, dan atas tiap-tiap keadaan. Fakillatul hirsi alal jah wal mal, maka sedikit tamak atas pangkat dan harta, wa tarkur rugbati, dan meninggalkan senang pada keduanya, aslamu wa ahwatu, itu lebih selamat dan lebih baapik. Tapi kalau kita ini sedikit tamaknya, kada terlalu benar, itu lebih bagus Yusidin. Nah, kata Habib Abdul Haddad, kalau kita ini sedikit aja tamaknya itu,
daripada harta, daripada pak, itu bagus. Kenapa? Lebih selamat dan lebih ba'apik. Wa akrabu ila taqwa, dan paling dekat kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Wa ashbahu bihadis salafis salih, dan paling menyerupai dengan petunjuk daripada salafun salih kita, daripada ulama-ulama yang salih dahulu. Mereka apa? Mereka para ulama dahulu, orang-orang salih, mereka tidak terlalu tamak daripada masalah dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita kaum mengamalkannya zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadzini ya bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.